Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hadirin jemaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, menyelesaikan pembahasan kita di bab iktikaf ya. Dan kemarin kita telah membahas bahwa iktikaf itu adalah luzumu syai'. Luzum artinya mewajibkan sesuatu atas kita. Dalam hal ini adalah mewajibkan untuk berdiam diri di masjid. Ya, mewajibkan untuk berdiam diri di masjid. Kemudian syarat iktikaf. Syarat iktikaf itu yang pertama adalah dia harus seorang muslim. Ini ma'ruf, semua ibadah harus dilakukan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tamyiz, mumayyaz. Jadi anak-anak kita latih dia untuk iktikaf misalkan, itu tidak jadi masalah. Walaupun dia iktikaf tidur di masjid misalkan, untuk melatih anak-anak kita itu tidak jadi masalah. Ya, bahkan kita tahun kemarin ada yang membawa anak-anaknya misalkan tidur ke masjid, tidak jadi masalah, Pak ya. Ya. Tamyiz. Ya. Kemudian tahir minal janabah, bersih dari hadas besar. Hadas besar dalam artian dia tidak haid bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki dia tidak junub. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian itu menyetubuhi istri kalian dan kalian dalam keadaan iktikaf di masjid. Ya. Kemudian tidak sah iktikafnya anak-anak yang belum mengerti, belum tamyiz. Ya, belum tamyiz, tidak sah iktikaf mereka. Dan orang-orang yang junub juga haid, ya, tidak sah iktikaf mereka. Kemudian rukun iktikaf itu apa? Makanya kalau kita mempelajari bab-bab ibadah itu ada syarat, ada rukun. Ya. Rukun yang pertama adalah haqiqatul i'tikaf al-maqsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Selama itu bernama masjid, maka bisa disebut untuk i'tikaf. Selama itu disebut masjid, maka bisa disebut i'tikaf. Ya. Musalla yusamma masjid, dia masih disebut dengan masjid itu. Ya. Berdiam diri di masjid, musalla juga masjid. Bahkan kita itu pernah iktikaf dengan syekh di zawiyah. Zawiyah itu ya musola. Tempat didirikan sholat 5 waktu, tetapi tidak didirikan sholat Jumat. Ini ya. Tidak didirikan sholat Jumat. Falau lam yaqa al-maqsu fil masjid, la yan'aqid al-i'tikaf. Kalau dia tidak berdiam diri di masjid, maka tidak disebut i'tikaf. Nah, maka kemarin ya, berdiam diri di rumah misalkan. Kita misalkan mempunyai tempat sholat khusus di rumah itu. Kemudian, ya, misalkan kita punya tempat sholat khusus di rumah itu. Kemudian kita berdiam diri di situ. Kemudian kita membaca Al-Quran di situ. Kemudian kita bersolawat, berzikir. Kemudian melakukan sholat sunnah di tempat itu. Apakah disebut dengan iktikaf? Para ulama menyebutkan tidak disebut iktikaf. Karena dia tidak disebut masjid. Tapi apakah kita mendapatkan pahalanya? Dapat pahalanya, Pak. Ya, bukan. Pahala amalan-amalan sunnah tadi. Ya, pahala amalan-amalan sunnah tadi kita mendapatkannya. Itu loh. Contoh misalkan kita ingin mencari malam Lailatul Qadar. Ya, dikarenakan sekarang ini ada anjuran dari Kementerian Agama
entah itu di pusat ataupun di kabupaten kita sendiri, bahwa tidak melaksanakan iktikaf secara berjamaah. Misalkan, nah kita sudah terbiasa melakukan iktikaf dari tahun-tahun kemarin misalkan ya. Kemudian kita ingin melakukan iktikaf di rumah. Kita bangun dari awal malam sampai subuh. Kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebut iktikaf enggak? Tidak. Tapi dia disebut qoma Lailatul Qadar. Membangun malam Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadahnya. Menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah-ibadahnya. Ya. Nah, disebut berburu juga. Karena Rasulullah SAW itu menyebutkan apa? Man qoma Lailatul Qadar. Barang siapa yang qoma artinya berdiri. Mendirikan sunnah-sunnah salat malam. Kalau malamnya sunnah HPG ya? Salat malam ya? Ya, mendirikan sunnah-sunnah di malam hari, salat malam. Dan itu salat yang paling afdal setelah salat wajib. Ya, jadi ingat-ingat nih. Salat yang paling afdal setelah salat wajib, salat malam. Jadi tidak usah susah-susah nyari salat apa, waktunya di mana, kapan. Ya itulah salat malamnya itu. Dan kita cari lagi di malam yang paling afdal adalah malam Lailatul Qadar. Dan itu yang dipraktekkan oleh salah satu syekh kita juga, Syekh Umar. Ya. Syekh Umar Abdullah. Beliau kakak adik ya. Kakaknya bernama Syekh Shadiq, adiknya bernama Syekh Umar. Syekh Umar ini tidak pernah itikaf dia. Pagi-pagi berjual ke pasar. Ya, pagi-pagi sekitar jam 9. Tapi ketika sholat malam dia bangun dulu. Jam 1 itu dia sudah mulai mengimami sholat. Jam 1 malam itu. Itu beliau. Tapi dia tidak iktikaf. Dia tidak di masjid. Adapun syekhnya, adapun abangnya, kakaknya, Syekh Shadiq. Nah itu kalau sudah masuk malam 21 dengan kawan-kawan kita semuanya itu, sudah. Bantalnya di situ, bukunya di situ, dia baca di situ, berzikir di situ. Ya, dia memang tidak keluar dari masjid sama sekali. Ya. Dan dua-duanya termasuk sunnah Rasulullah SAW. Bagi yang mampu untuk melakukan iktikaf, lakukan iktikaf. Ya, dan itu sunnah yang agung. Ya. Dan bagi yang tidak mampu berburu Lailatul Qadar tadi walaupun di rumah, insyaallah tidak jadi masalah. Cuman kadang-kadang karena kita ini terbiasa beribadah dengan berjamaah, ketika melakukan ibadah sendiri itu malas. Itu dia. Ya. Coba kalau kita misalkan melakukan sholat 5 waktu di rumah. Ya enggak? Apakah tepat waktu? Apa diulur-ulur? Kelak lah. Pasti itu banyak itu. Ya, dan kalau kita mengajak istri kita untuk berjamaah, istri pun kadang-kadang lok lah. Nak cipakso. Benar kan? Itu kendala dalam beribadah sendiri. Gitu loh. Ya. Maka memang cobaan berat sekarang ini ketika kita harus melewati bulan Ramadan ini untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah itu di rumah. Memang berat. Ya. Tapi ketika kita sabar melewati ini, insyaallah pahala yang Allah siapkan juga akan lebih besar. Ya. Karena Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna", sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala itu bighairi hisab. Dia tidak akan pernah menyangkanya pahala sabar mereka. Kita bersabar dalam keadaan virus ini dan kita juga berusaha untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, itu insyaallah double. Walaupun kita tidak ke masjid, cuman memang agak berat. Ya, memang agak berat gitu loh. Jadi rukun yang pertama adalah berdiam diri di masjid. Ya. Kapan waktu minimalnya? Kapan waktu maksimalnya? Paham ya? Kapan waktu minimalnya? Kapan waktu maksimalnya? Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya waktu minimal untuk iktikaf itu adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Sebagian ulama menyebutkan ya 1 hari 1 malam. Jadi minimal ketika iktikaf itu ya 1 hari 1 malam.
5 menit aku nak itikaf lu. Berapa menit? 5 menit. Tidak disebut itikaf. Ya, tidak disebut itikaf. Jadi sebagian ulama menyebutkan minimal ya 1 hari 1 malam. Adapun misalkan kita sekarang ini berada di masjid nih. Kita berada di masjid kan? Apakah kita sekarang disebut mu'takif, i'tikaf? Tidak. Tidak baca. Ya. Kita sekarang berada di masjid di waktu sholat maghrib sampai sholat isya. Iya enggak? Apa kata Rasulullah SAW? Itu yang disebut dengan ribat. Menunggu waktu sholat antara 2 waktu sholat. Gitu. Itu yang disebut dengan ribat. Dan orang-orang yang melakukan ribat itu para malaikat akan mendoakan mereka. Ya. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya barang siapa yang duduk di masjid kemudian dia menunggu datang waktu sholat, maka malaikat itu akan mendoakan mereka. Nah, itu fadilahnya. Apalagi iktikaf. Makanya sebagian ulama minimal iktikaf itu 24 jam. Jadi masuknya waktu maghrib, ya, masuk maghrib ini. Keluarnya maghrib juga. Gitu loh. Itu minimalnya. Minimalnya seperti itu. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya iktikaf itu boleh kapanpun waktunya, berapa, walaupun dia itu ala kulli hal, yang penting niat dia itu berdiam diri di masjid, tapi berdiam dirinya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya duduk berdiam diri, lah sejam loh mau keluar udah itu. Ya. Jadi ulama itu menyebutkan walaupun tidak 1 hari 1 malam, ya, walaupun cuma 1 jam saja. Nah sekarang ini sebagian ulama menyebutkan kita ini sudah mendapatkan pahala itikaf kalau kita berniat melakukan itikaf. Ya, tapi anak sendiri tidak menguatkan pendapat yang itu ya. Anak sendiri menguatkan pendapat itikaf itu minimal 24 jam. Orang yang duduk sebentar itu disebut dengan ribat, menunggu waktu sholat. Itu tadi ya. Jadi itu. Jadi itikaf ini minimal 24 jam. Ya, maksimalnya tidak ada maksimalnya. Sunnahnya 10 hari. Di 10 terakhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah melakukan itikaf 20 hari. 20 hari. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi lebih dari itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan diiming-imingi dengan fadilah-fadilahnya. Paham ya? Barang siapa yang iktikaf 40 hari di masjid, maka dia akan diangkat Allah Subhanahu wa taala derajatnya sama seperti derajat malaikat. Bid'ah itu. Ya, bid'ah. Jadi kalau ingin melakukan iktikaf, kuno iktikaf dulu. Berapa hari? 30 hari di masjid. Misalkan. Ya. Tapi dengan syarat ya. Hukum iktikaf itu apa yang kemarin kita bahas? Sunnah ya? Sunnah. Ibadah sunnah jangan mengalahkan ibadah wajib. Hati-hati ini. Ya, ibadah wajib ini yang kadang-kadang yang dia mempunyai amanat di tempat lain. Apalagi yang pegawai-pegawai. Ya, dia yang nyari duit sendiri ini tidak jadi masalah. Makanya ada salah satu ulama itu ketika masuk bulan Syawal dia sudah meninggalkan jual beli mereka. Masuk bulan Sya'ban dia sudah meninggalkan jual beli mereka. Mereka sudah bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan baru mereka jualan lagi. Karena memang mereka itu mengkhususkan bulan Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Ijtihad itu, Pak. Ya, itu ijtihad. Ijtihad yang diambil dari perbuatan Rasulullah. Rasulullah sudah mulai berpuasa di kalau kita bulan Sya'ban baru kan mulai makan. Itu loh, masuk bulan Ramadan lemes. Gas terus wah. Usir-usir. Kalau puasa makan lagi-lagi ya. Digas terus. Ya, mendekati Idul Fitri, kita mulai berjual. Nyiap kue, apa segala macam, masjid kosong. Ya enggak? Makanya anjuran-anjuran sebenarnya anjuran-anjuran apa namanya? Jangan melakukan itikaf. Yang itikaf itu berapa butir sebenarnya? Benar enggak? Baca dihitung. Untuk daerah kita ini. Kalau anjuran itu misalkan untuk di Jakarta mungkin, karena memang di Jakarta itu sudah banyak masjid-masjid yang melakukan itikaf. Ya, kita tidak ada surat edaran tidak melakukan itikaf. Oke, berapa orang yang itikaf? Benar enggak?
Ya. Paling cuma satu soft. Gitu loh. Kan warung kopi, gigi pernah warung kopi. Makanya ku sakit hati di situ kan kadang. Ketika kita keluar sholat subuh, ya dah, kita sholat subuh cuma 6 orang. Ke pasar, penuh orang. Itu kadang-kadang sakit hati itu. Ya, lebih banyak. Gitu loh. Sedangkan kita posisinya di dalam masjid, hujahnya takut. Gitu loh. Ini yang kadang-kadang membuat hati kita itu agak-agak takut. Ketika kita diberikan Allah ujian berupa wabak, kita malah memperkecil volume ibadah kita. Ini yang takutnya itu seperti itu sebenarnya. Ya, tapi itulah dikarenakan kita sedang kekosongan para pemimpin yang betul-betul mengangkat hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Maka rukun yang pertama tadi apa? Berdiam diri di masjid. Ya. Kemudian yang kedua, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia. Jadi kalau berdiam diri di masjid menerase misalkan, tidak disebut itikaf. Walaupun dia dari waktu duha sampai sore dia di masjid ini. Tidak disebut itikaf. Ya, kita kemarin misalkan mulai dari subuh ya, mulai dari subuh, selesai subuh kita bersih-bersih masjid, kita cabut karpet, disebut itikaf tidak? Tidak disebut itikaf. Ya, karena niat kita itu untuk bersih-bersih masjid. Ya, jadi beda ibadahnya. Ibadahnya itu beda. Makanya yang disebut dengan ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ya, ibadah-ibadah yang sudah ada ketentuannya. Contoh membaca Al-Quran, sholat sunnah, ya, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah ada ketetapannya, ketentuannya. Ada ibadah-ibadah yang tidak ditentukan, cukup dengan niat saja. Kita niat melakukan membersihkan masjid sudah mendapatkan pahala, ya. Dan bentuk perbuatannya itu terserah, ya. Nak macam mana bentuk perbuatannya terserah, gitu loh. Kita mengambil satu sampah, kemudian kita taruh, ya, itu sudah nilainya ibadah, gitu loh, ya. Tapi berbeda dengan itikaf tadi, karena Rasulullah SAW itu mengajarkan itikaf itu diisi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Sunnahnya sunnah yang sudah ditetapkan, seperti apa nanti membaca Al-Quran, ya enggak? Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian kalau lanwe memang capek lanwe berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buka buku itu pelajari Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi jangan dikosongkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Iktikaf itu. Ini penyakit kita, iktikaf tapi bekiso. Ya ini doif ini. Ini doif ini, sahih. Iktikaf kita itu cuman sholat malam. Ya, sholat malam. Karena kebanyakan kita itu bekiso kadang-kadang. Inilah lemahnya kita. Di lemahnya kita ini, iktikafnya banyak yang berbicara. Dan tidak memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi syarat yang kedua adalah niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pendapat ulama masjid-masjid yang bisa digunakan untuk itikaf. Ulama berbeda pendapat masjid yang boleh digunakan i'tikaf. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kemudian Ishaq bin Rahwayh, Abu Thawr, mereka berpendapat bahwasanya yasih fi kulli masjidin yusolli fihi as-salawat al-khamsah wa tuqam fihi al-jamaah
Setiap masjid yang didirikan sholat 5 waktu. Maksudnya apa? Ada azan di sana. Paham? Ada azan. Ada azan, ada qomat. Didirikan sholat 5 waktu. Ya, itu sah. Apa namanya? Iktikaf di tempat itu gitu loh. Ya. Dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, kullu masjidin lahu muadzin wa imam. Setiap masjid muadzin dan imam, fal-i'tikafu fihi yasluh. Maka beriktikaf di dalamnya itu diperbolehkan. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Daud Az-Zahiri ila annahu yasih fi kulli masjidin li annahu lam yasih takhsis ba'dul masajid syai'un sharih. Wa qala Syafi'i al-afdal an yakuna fil masjid jami'. Ya. Setiap masjid walaupun tidak mempunyai muazzin ataupun imam, ya, musola kata Pak Mumin tadi, ya ada. Misalkan musola yang di depan SMP SMA Negeri 1 itu, ya ada. Kalau ada kita dengar gini muazzin berbunyi, tidak tahu ada beda. Ya, ala kulli hal didirikan sholat di situ dan disebut masjid, ya, dan disebut masjid tempat sholat, tidak untuk lainnya. Maka sah melakukan iktikaf di situ. Walaupun misalkan muazzin itu kadang-kadang muncul suaranya, kadang-kadang tidak ada muncul, tetap sah dia. Pendapat yang pertama tadi apa? Harus masjid yang mempunyai sholat 5 waktu. Pendapat yang kedua, selama disebut masjid, ya, walaupun kadang-kadang muncul jemaahnya, kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul, kadang-kadang sah melakukan iktikaf di situ. Tapi afdolnya kata Syafi'i, afdolnya di masjid jami'. Nah, ini jami' nih namanya. Masjid kita ini masjid jami'. Jami' itu didirikan Jumat dan jamaah. Ya, didirikan Jumat dan jamaah dan juga menampung jamaah yang banyak. Maka disebut jami'. Gitu loh. Li'anna Rasul i'takafa fil masjid jami'. Dikarenakan Rasulullah SAW itu melakukan i'tikaf di masjid jami'. Ya. Melakukan i'tikaf di masjid jami'. Wa li'anna al-jama'a fi salawatihi aktsar wa la ya'takif fi ghairihi. Dan dikarenakan masjid yang Rasulullah melakukan i'tikaf di sana, masjidnya selalu ramai. Gitu loh, masjidnya selalu ramai. Ya. Kemudian jumhur ulama menyebutkan al-mar'ah la yasluh laha an ya'takif fil masjid baitiha. Perempuan tidak sah ketika dia berniat melakukan iktikaf di masjid rumahnya. Makanya kita tadi ya, kalau kita mempunyai tempat khusus di rumah kita sebagai musola, maka tidak sah untuk iktikaf. Kemudian shaumul mu'takif, puasanya orang yang iktikaf. Al-mu'takif in shama fahasan, orang yang melakukan iktikaf ketika dia berpuasa lebih baik. Kalau dia tidak berpuasa, artinya selain bulan Ramadan, boleh juga. Gitu loh. Ya, boleh juga melakukan iktikaf selain bulan Ramadan. Ya. Dari Imam Bukhari, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar qala ya Rasulullah inni nazartu fil jahiliyah an a'takif lailatan fil Masjidil Haram faqala aufi nazraka. Ya Rasulullah, aku bernazar kepada Allah untuk melakukan iktikaf di Masjidil Haram. Dalam keadaan berpuasa ada? Tak, maka tunaikan nazarmu. Ya. Dan ketika melakukan iktikaf nazar, dia tidak melakukan puasa. Ya. Tapi kalau dia berpuasa lebih baik.
Kemudian waktu masuknya, sunnahnya kapan? Waktu masuk orang itu ke masjid. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, "Man kana i'takafa ma'i falyatakif al-ashril awakhir." Barang siapa yang beriktikaf bersamaku, maka iktikaflah di 10 malam terakhir. Ya. Wa awwalul laili al-ashr laila 21, maka masuknya di malam 21. Malam 21 atau di malam ke-20. Ya. Dan Rasulullah SAW itu ketika beliau beriktikaf, beliau sholat subuh ya, malam 21, kemudian langsung masuk ke masjid. Baru dia beriktikaf. 21, malam 21. Ya, malam ke-21 itu Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, waktu dukhul masjid lil i'tikaf faqad kana awwalul lail, diperbolehkan juga masuknya di malam hari. Di awal lail itu ya ketika Isya masuknya. Ya. Contoh kemarin anak itu masuknya kapan? Setelah sholat tarawih masuk masjid. Baru nanti keluarnya ketika malam Id. Ya. Jadi seperti itu. Wa man i'takafa al-ashril awakhir min Ramadan fa innahu yakhruj ba'da ghurubi syams akhir yaum min asy-syahr. Maka ketika dia keluarnya di hari terakhir nanti. Malam takbir, hari terakhir. Ya, setelah matahari itu tenggelam, besok pagi sudah Id, keluar dia. Dia keluar dari itikafnya. Hempat dak mun kowe, macam ni itikaf. Dah hempat ya? Nah, itulah itikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, in kharaja ba'da ghurubisy syamsi ajza'ahu wal mustahab indahuma an yabqa fil masjid hatta yakhruj ila salatil Id. Dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik, dia keluarnya setelah salat Id. Lebih kali. Empat ganti baju baru. Ya. Dalam mazhab Imam Ahmad dan juga Imam Malik, dia itu iktikafnya sampai sholat Id di sana. Sampai sholat Id di sana baru dia keluar masjid. Ala kulli hal, ulama berbeda pendapat di sini. Yang ana praktekkan pendapat yang pertama. Malam Id itu sudah keluar. Dan itu juga yang kita praktekkan bersama syekh-syekh kita. Ketika besoknya sudah Id, lah kabur, pulang. Ya. Jadi seperti itu. Sesuatu yang disunahkan untuk orang yang iktikaf. Sunnahnya melakukan semua ibadah sunnah ya. Memperbanyak sholat mutlak, kemudian memperbanyak Al-Quran, tahlil, takbir, semua zikir-zikir yang baik. Nah ini dia. Semua zikir-zikir yang baik, yang kita hafal dari Rasulullah SAW. Tidak ada banyak kan? Ya. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La haula wala quwata illa billah. Semua yang baik-baik sebutkan. Ya. Jadi tidak ada takaran dari Rasulullah itu apa. Yang penting baik. Gitu loh. Yang penting baik. Salat sunnah 2 rakaat silahkan. Udah salat sunnah, salat pulih. Silahkan. Tidak jadi masalah. Salat mutlak. Ya. Ketika ibadahnya mutlak, maka dipahami dengan mutlak. Jangan diikat dengan sesuatu. Barang siapa yang sholat 100 rakaat ketika iktikaf, maka Allah akan angkat derajatnya 100 derajat. Apa hukumnya? Bid'ah lah. Karena Rasulullah tidak pernah menjelaskan. Gitu loh. Kalau ibadahnya mutlak, ya sudah mutlakkan saja. Gitu loh. Paham ya? Mutlakkan saja. Jangan ditambah dengan fadilah-fadilah yang kita buat sendiri. Gitu loh. Ya. Jadi itu yang disunahkan untuk orang-orang yang iktikaf, ya. Apa saja yang diperbolehkan?
Nanti apa saja yang membatalkan habis ini. Yang diperbolehkan apa saja yang membatalkan iktikaf. Yang pertama, diperbolehkan bagi muktakif, orang yang iktikaf keluar masjid dikarenakan ada keperluan. Ya, ada keperluan. Kana Rasulullah muktakif fa'atayat hu azwajuhu lailan. Ya. Thumma kumtu fanqalabtu faqama ma'i liyuqbiluni. Ya. Dari Sofiyah, Rasulullah itu sedang iktikaf, aku mengunjunginya. Nah, istri Rasulullah mengunjungi Rasulullah ketika iktikaf. Kemudian Rasulullah hantar pulang istrinya. Tidak gawa dia orang pulang sendiri, bini. Diantar Rasulullah. Keluar, boleh. Keluarnya dikarenakan mengantar istri. Itu lah ya. Diperbolehkan. Jangan kalau ada bini datang ke sini, diulak-ulak. Nah, ini kacau nih. Karena kita sudah terbiasa macam itu. Ya, benar tak? Rasulullah itu didatangi istrinya ketika iktikaf. Gitu loh. Ya, didatangi istrinya. Hah? Itu bukan uzur namanya. Itu bukan uzur. Kalau mencari nafkah. Kalau sudah mencari nafkah berarti sudah, jangan iktikaf. Ya, ambil saja yang malamnya. Ambil ribat saja. Maka kita ikut tadi, jangan menggandeng ibadah-ibadah yang wajib. Jangan kalau istri disuruh lapar, apa segala macam. Jangan, lebih baik cari nafkah. Ya, lebih baik cari nafkah. Jangan kalau istri kelaparan kita iktikaf. Kemanakah? Aku iktikaf. Istri kah kemana? Aku tinggalkan kepada Allah. Emang istri itu macam Abu Bakar? Ya. Apa istri kita itu seperti Rasulullah yang memberi makan itu Allah Subhanahu wa taala? Ya tidaklah. Ya, maka ibadah-ibadah yang sunnah jangan ditabrak dengan ibadah-ibadah wajib. Kalau kita ingin iktikaf, pastikan istri kita itu tidak akan kelaparan ketika kita tinggal iktikaf. Itu loh. Ini duit untuk istri, ku iktikaf 10 hari. Tolong jangan ganggu aku, misalkan. Kalau istri ngantar pemakan, ada aja masalah, terima. Ya. Kadang-kadang kita tidak mempunyai fikih ini di sini. Sesuatu yang sunnah ditabrak dengan sesuatu yang wajib. Ya. Kemudian boleh keluar dikarenakan ada uzur, ya. Diperbolehkan makan dan minum. Wa yanam fihi, dan tidur. Nah, tengok nih. Jangan kalau aku tengah itikaf ibadah terus 24 jam, pecah mata. Makan, minum, tidur diperbolehkan bagi itikaf. Jadi kalau sudah capek, dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW ketika melihat seseorang yang ngantuk ketika melakukan sholat malam, suruh tidur dulu. Jangan nunggu gili maksud misalkan. Tidurlah dulu. Maka jangan sampai muslim itu masuk ke dua lubang yang sama, benar tak? Jangan sampai ngek ketika itikaf itu tidur dulu sebelumnya. Kan macam itu caranya. Jangan ngotot. Kalau sudah sudah ngantuk, tidurlah. Gitu loh. Tidur. Ya, maka diperbolehkan untuk makan, kemudian minum, dan juga diperbolehkan untuk tidur. Ya. Dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengotori masjid. Nih ya, pahami ini. Jangan sampai iktikaf kita itu mengotori masjid dan mengganggu orang-orang yang melakukan sholat di masjid, itu menjadi terganggu. Makanya di masjid-masjid kalau di Sudan itu, orang-orang yang iktikaf itu diberi ruangan segini saja. Segini dikasih ruangan. Kalau dia ingin iktikaf di situ iktikafnya, jangan masuk ke daerah sini. Kalau kita ini kan cuma malam. Itu sebenarnya bukan iktikaf sebenarnya. Ya. Itu sebenarnya bukan iktikaf, ribat, menunggu dari waktu Isya ke waktu subuh. Namanya. Tapi lebih baik daripada tidur. Paham ya? Lebih baik daripada tidur. Makanya kalau di kita itu iktikaf ini diberi satar, ya. Kemudian kalau dibagi itu, dipasang tali. Memang satu orang itu mempunyai satu kamar di sana. Dan dia tidak boleh masuk ke wilayah sini. Ini haknya orang yang tidak itikaf. Orang yang tidak itikaf dikasih hak. Jangan kalau kita kami itikaf di ini. Ya. Jadi
tidak diperbolehkan untuk mengotori masjid. Sehingga orang-orang yang tidak iktikaf itu merasa terganggu melakukan ibadah di masjid tersebut. Apa saja yang membatalkan iktikaf? Keluar tanpa uzur. Ya, contoh, beli baju baru. Itu bukan uzur itu. Ya, aku nak beli baju baru loh di situ tuh. Itu bukan uzur syar'i. Ya. Kemudian yang kedua, riddah murtad. Murtad batal iktikafnya. Kemudian mabuk, iktikafnya batal. Kemudian berhubungan suami istri. Nah ini ya. Berhubungan suami istri ataupun mengeluarkan mani secara sengaja ketika iktikaf batal iktikafnya. Ya, jadi itu pembahasan tentang iktikaf. Ya. Ada pertanyaan? Yang ada pertanyaan silakan. Habis pembahasan tentang iktikaf. Ya, ribat. Ya, ribat. Orang yang masuknya sholat isya keluarnya di waktu subuh itu namanya ribat. Ya. Itu namanya ribat. Ada enggak pahalanya? Ada, tetap pahalanya. Ya, pahalanya tetap ada. Masjid. Ya, pagar masjid. Ya. Pagar masjid itu masih disebut masjid. Ya, pagar masjid itu masih disebut masjid. Ada lagi? Ada lagi ya? Hah? Orang yang pindah tidur dari rumah pindah ke masjid, apakah disebut ribat? Allahu alam ya, tidak disebut ribat itu. Ya, dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menunggu waktu subuh, nah, itu masuk ribat nanti. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan pergi ke masjid bangun-bangun pas azan subuh. Sampai baiklah. Jadi seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Ya. Insyaallah kita lanjut di lain waktu. Kita belum tahu jadwal kajian di bulan Ramadan macam mana. Ya. Dan juga keputusan bersama dari Kabupaten Bangka Selatan dan juga semua ormas Islam bahwa kita melakukan sholat tarawih di rumah. Ya, itu keputusannya. Jadi kalau yang ingin ke masjid silahkan untuk melakukan safety masing-masing. Minimal pakai masker. Jangan sampai kalau ke masjid tidak pakai masker kena usir pulang. Ya, itu minimalnya. Tapi belum tahu kalau macam mana kita kesepakati. Ya. Itu saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.